Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kita udah disuguhin nih oleh situasi dan kondisi di mana couple atau sepasang suami istri yang meminta klarifikasi atau speak up istilahnya. Dan apa menurut kalian? Karena di sini biasalah neti itu ya, jadi kalian ini memang orang-orang yang super jeli gitu loh ya. Kalian ini menganggap bahwa apa yang disuguhkan ya kan melalui speak up mereka ini masih merasa kurang gitu. Kita bandingkan lah ya dengan Randy itu. Randy itu kan mengakui banget, aku bersalah gitu ya. Aku minta maaf untuk kehebohan ini dan lain-lain dan lain-lain. Di situ dia benar-benar mengakui gitu. Secara tato itu juga dia mengakui, iya ya itu dia, gue sakit dan dia obatnya, something like that. Perbedaan di sini adalah dimana JJ ini yang menjadi juru bicara, dan di sini Sanas juga ada sedikit pembicaraan. Terus kita terwowow dong ya. Setelah ini gimana hubungan mereka ke depan ya? Oke, apakah hubungan mereka ini akan semesra yang kita lihat di televisi atau di mana-mana di layar kaca? Tanpa panjang-panjang, Mbak Nasuki sudah membuka kartu-kartunya supaya tidak kelamaan. Aku melihat seorang wanita yang seperti ini posisinya. Dia terlihat begitu senang bahwa dia merasa lega ya. Dia merasa lega bahwa dia berpikir setelah klarifikasi tersebut, setelah speak up tersebut, dia merasa bebas dari gosip dan tuduhan. Dan di situ dia mulai lega dan bisa tertawa lagi, karena kalian kan tidak melihat gimana ya. Secara kita lihat di sosial media, dia itu begitu santuy, istilahnya bisa main tenis dan bla 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 lainnya. Sedangkan di pihak satunya, di Lady Nayuan, dia yang begitu tatih-tatih ya kan, dia berusaha untuk begitu kuat dan tegarnya. Di sela-sela itu banyak sekali orang juga yang mengatakan ini pansos dan lain-lain, mempertanyakan hal itu. Jadi di sini kita melihat begitu jomplang kondisi dua wanita tersebut. Yang satu menata hatinya untuk kuat, untuk anak-anaknya dan lain-lain. Mungkin dia sedang mempersiapkan sebuah perceraian. Sedangkan di satu sisi yang berbeda, wanita ini masih bisa bahagia dengan suaminya dan merasa gimana ya, santai dan lain-lain. Oke, jadi selepas ini wanita tersebut bisa tertawa karena dia merasa lega dong. Sedangkan lelaki yang berusaha menutupi skandal belum bisa begitu saja melupakan kondisi ini. Jadi aku sudah melihat di ketiga kartu ini. Ini adalah kondisi atau situasi suaminya. Dia masih merasa sakit atas skandal tersebut. Sedangkan ini adalah kondisi wanita yang dibela itu. Namun di ketiga kartu ini menjelaskan, iya, mereka berusaha sekuat tenaga benar-benar untuk memperbaiki perkawinan mereka. Kita doakan saja, mudah-mudahan perkawinan mereka ini mempunyai jalan menuju ke perbaikannya. Oke. Terus, aku mendapatkan komen yang bagus dari Christina Wijono. Gosip selesai, jejak digital tetap ada. Netizen akan selalu ingat. Mbak Nasuki, ingat kasus AN, si CT dibela sampai tuntas sama YS. Toh pada akhirnya di waktu yang tepat, akhirnya ketok palu juga. JJ, gestur, mimik, dan sorot mata nggak bisa dibohongi. Prediksinya akan nyungsep dan down. Jika benar wanita itu Hamidun, anak siapakah? Kalau anak R setelah tes DNA, apakah anak itu akan di... Oke. Mbak Nasuki tidak teruskan. Jadi apa yang membuat JJ sebenarnya membela
Nanas, apa benar isu di luar sana bahwa Nanas ini hamil? Jawabannya ada di kartu The Devil. Kalian yang sudah ngelihat videonya Madam Suki, ya pasti kartu ini selalu muncul di mana Madam Suki melihat si R dan si JJ, ya kan? Kartu ini muncul. Oke. Terus JJ gestur dan mimik sorot mata nggak bisa dibohongi. Apakah sebenarnya JJ tulus memaafkan? Kalau itu jawabannya adalah 50-50. 50% dia memaafkan, 50% dia tidak memaafkan. Bagaimanapun dia adalah seorang laki-laki, ya, dimana dia pasti akan membela atau mempunyai sebuah harga diri. Tetapi dia berusaha tetap untuk berpikir logis. Oke. Terus mengenai hubungan mereka ke depan, bagaimana? Hubungan mereka ke depan, Madam Suki merasakan keduanya memang akan membuka lembaran baru. Ya, di sini mereka benar-benar berusaha untuk membuat sebuah keromantisan dan membuka lembaran baru. Tetapi seperti yang Madam Suki lihat di kartu mereka, kartu salib ini keluar lagi. Artinya apa? Bahwa hubungan ini sebenarnya memang hubungan yang kering. Jadi mereka ini sebenarnya satu atap tetapi sendiri-sendiri. Dan di sini aku melihat simbol dari beruang. Apakah simbol dari beruang ini mengartikan sebuah kekuatan di mana yang wanita ini dia mempunyai karakter yang lebih kuat daripada yang laki-laki. Di sini ada ego yang masih ada dalam hubungan mereka, meskipun hubungan mereka ini dikondisikan, diperbaiki ke depannya, tapi masih ada sebuah ego, masih ada temperamen, masih ada satu dan lain pihak yang saling ingin menguasai, di mana sosok wanita ini masih mendominasi. Jadi inilah hubungan mereka ke depan. Dan laki-laki di sini, lelaki yang membela istrinya, dia merasa dibandingkan, masih dibanding-bandingkan dengan sosok laki-laki yang dianggap suaminya. Paham kan? Di sini laki-laki ini akan merenung, ya, merenung apakah hubungan ini diteruskan atau tidak. Dan di sini pada akhirnya nanti ia akan berpikir bahwa I have enough. Karena apa? Karena dia merasa lelah dibandingkan. So, kalau tadi Madam Suki mengatakan, ya, apakah benar si JJ ini memaafkan karena ada unsur atau ada situasi yang belum mendukung dia untuk pergi? Apakah Nanas ini sedang hamidun? Jawabannya positif. The Devil. Kartu yang keluar. Setelah isu yang berkembang itu bisa-bisa benar mengatakan bahwa si perempuan ini sedang hamidun. Setelah anak ini lahir, apakah ada indikasi perceraian? Madam Suki melihat ada seorang laki-laki yang akhirnya dia akan mengatakan tadi, I have enough. Dan kali ini dia akan berdiri dan dia akan membela dirinya sendiri. Tapi dia tetap akan silent. Tetapi dia mengatakan kepada dirinya, yang penting aku sudah melakukan kewajibanku sebagai seorang laki-laki melindungi istriku. Dan dia akan tampil dan dia akan kali ini untuk membela dirinya sendiri dengan diam-diam. Kalau pertanyaannya adalah apakah akan ada perceraian ke depan? 3 kartu mengatakan positif.
Mudah-mudahan Madam Suki keliru dalam memprediksi. Jadi apa? Ada sebuah lagu yang menggambarkan situasi ini yang akan kita kait-kaitkan dengan komentar yang tadi. Mungkin laki-laki itu karena dia juga seorang penyair ya, dia adalah seorang pembuat lagu ya. Tapi kali ini boleh dong kita akan menyanyikan lagu orang lain. Lagunya seperti ini yang akan menggambarkan keputusan dia ke depan. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu membuatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Barangkali itulah yang menggambarkan keputusan dia ke depan nanti. Ini hanya sebuah prediksi. Prediksi itu bisa benar, bisa jitu, bisa juga meleset. Buat kalian yang mau reading tarot dengan Madam Suki, silakan saja untuk menghubungi nomor di bawah ini. Dan itu berlaku berbayar. Buat kalian juga yang mau penyembuhan trauma atau segala macam emosi yang terjebak di dalam diri kamu, silakan untuk mengikuti program paket cahaya. Caranya gimana? Silakan aja hubungi Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam jaya. Love you.